Shalom pemirsa, selamat datang di satu lagi episode yang luar biasa dari acara Before 30 yang selalu kita nanti-nantikan. Coba tebak saya berada di mana? Saya berada di Israel, tepatnya di pinggiran Danau Galilea. Lihatlah betapa indahnya tempat ini. Tetapi yang jauh lebih indah adalah apa yang pernah terjadi di sini. 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus memulai pelayanannya di tempat di mana saya berjalan. Dan dengan memanggil murid-muridnya untuk meninggalkan jala serta perahu mereka. Dan di tempat yang sama, Tuhan mendemonstrasikan kuasanya kepada murid-muridnya dengan cara yang sangat menakjubkan dan heran sehingga mereka semuanya terkejut. Tuhan ingin mengajarkan kepada kita semuanya bahwa Dia ada di atas segala kemustahilan manusia. Karena itu, percayalah kepada Yesus. Dan hari ini Anda akan mendapatkan dan menerima sebuah mujizat dari Tuhan. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan saya. Sebab dari tempat ini, saya akan salurkan kuasanya yang sama, yang tidak berubah bagi hidup Anda. Ikut dengan saya langsung bawa Anda ke Danau Galilea. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what
Pemirsa, hari ini cuaca di sini sangat indah sekali dan udara sangat sejuk, angin sepoi-sepoi basah. Tapi sebuah cerita yang akan saya bacakan pada Anda ketika Yesus dan murid-muridnya mengalami sebuah kejadian yang sangat istimewa di sini adalah ketika terjadi angin sakal. Kita baca aja langsung ceritanya di dalam Alkitab, di kitab Matius pasal yang 14. Judulnya, Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu, Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya juga sudah berapa mil jauhnya. Sudah sangat dalam ke tengah-tengah danau. Dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka dengan berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Yesus berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Mereka tidak tahu itu Tuhan. Lalu berteriak-teriak karena ketakutan. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah. Aku ini, janganlah takut." Pemirsa, ketika Anda mengalami sebuah masalah atau apapun kondisi Anda, kemustahilan di hadapan Anda itu kesempatan untuk Anda mengalami mujizat sebenarnya. Jangan melihat kepada masalah Anda atau kepada problema dan sebagainya. Lihatlah kepada Yesus. Hari itu Yesus mendemonstrasikan kuasanya. Ia mengajari murid-muridnya. Dan sekarang dia mengajari kita untuk jangan melihat kepada situasi, tapi lihat kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada kita hari ini, tenanglah, tenanglah, aku ini. Jangan lihat yang lain, lihat aku. Maka hatimu akan tenang. Sekalipun masalah itu belum pergi, kita bisa memiliki iman untuk menerima mujizat dari Tuhan. Maukah Anda menerima mujizat dari Tuhan hari ini? Mulai dari sekarang, jangan pandang apa yang menjadi permasalahan Anda, kemustahilan di hadapan Anda. Tapi pandanglah Yesus. Anda akan diubahkan. 这位先生4年多，他心脏衰竭，已经到第4期，将近第4期，预备要换心了，心肌也病变。他平常连系鞋带都不行，而且都不能跑步。但是今天晚上他被医治了。你跑一下，跑下来，跑上来，快快快快快快！啊！不要不要，我现在啊，我脱你的鞋子，你现在你要绑你的鞋子。哈利路亚！快快！快！阿门！你说的能够奉主耶稣基督的名，哈利路亚！Come on！给最热烈的掌声！跑下去，跑回去，跑回你坐下。哈利路亚！Come on！ Pemirsa, masih bersama dengan saya. Di sini juga saya masih ada satu pendengar yang setia. Kita baca Alkitab, kita lanjutkan cerita yang luar biasa ini. Dikatakan di sini, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Wow, permintaan yang luar biasa. Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Pemirsa, kalau Anda ingin mengalami sebuah mujizat hari ini, apapun kemustahilan yang Anda hadapi, ini kuncinya. Carilah firman Tuhan. Seperti Petrus tadi, kelihatannya seperti sebuah permintaan untuk berjalan di atas air, tapi yang Petrus cari sebenarnya adalah apa yang menjadi perkataan Yesus. Ia berkata, "Suruhlah aku Tuhan, suruhlah aku Tuhan." Kalau kita cari firman-Nya, jangan cuma cari yang enak-enak, yang baik-baik saja, tapi turuti juga perintah-perintahnya. Sambil kita mencari janji-janjinya dan kita pegang dan percayai janji-janji itu, kita klaim janji Tuhan untuk kondisi kita berubah, kita juga harus memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Sebab sebagian di antara Anda hari ini berada dalam sebuah kondisi sakit penyakit dan masalah hidup oleh karena kita melanggar firman Tuhan.
Carilah firman Tuhan sekarang, dan sementara sekarang ini Anda mendengar saya lewat acara ini, Anda juga sedang mendengar firman Tuhan. Sebab Yesus yang saya beritakan, kebenaran firman Tuhan yang saya ceritakan. Buka hatimu sekarang. Dengarkan suara Roh Kudus. Dan sekarang juga saya tahu Roh Kudus sedang menilik hati setiap pemirsa. Memberitahu where you have gone wrong, di mana Anda pernah berbuat salah. Tuhan tidak datang untuk menghukum, Tuhan tidak datang untuk menghakimi Anda, tapi untuk memberitahu kepada Anda jalan yang benar. Terima firman itu dengan lapang dada. Jangan ragu-ragu, jangan bimbang lagi. Dan juga jangan takut dengan orang-orang yang ada di sekeliling Anda atau apapun juga. Jangan memandang pada diri sendiri. Kalau sekarang Anda mendengar suara Roh Kudus, taati saja. Saya ingat sebuah cerita terjadi juga di tanah Israel ketika Yesus berada di sebuah rumah ibadat. Seorang yang sakit, yang belum pernah kenal Yesus, cuma mendengar dari jauh. Mungkin seperti Anda pemirsa, cuma dengar dan tahu tentang Yesus. Anda pernah melihat sebuah KKR mungkin, kesaksian orang yang disembuhkan. Dan sementara Anda mendengarkan saya di acara ini, di hati Anda ada dorongan untuk mengulurkan tangan ke depan layar televisi. Itu yang Yesus lakukan. Yesus beritahu kepada orang itu, ulurkan tanganmu. Padahal tangannya dia dan separuh badannya itu mati. Tidak bisa digerakkan. Tapi detik itu juga dia mendengarkan suara Allah berbicara kepadanya. Dia ulurkan tangannya, langsung sembuh. Apakah Anda siap menerima sesuatu dari Tuhan? Anggaplah apa yang saya katakan ini bukan perkataan manusia. Tapi di balik suara saya, ada kata-kata Tuhan berbicara kepada Anda. Buka telinga, buka hati. Ibu ini datang dari Flores, 2,5 tahun yang lalu mengalami stroke. Kaki kiri maupun lengan kirinya sangat tidak mampu untuk digerakkan. Tapi petang hari ini dapat zaman Tangan Tuhan. kiri dan kaki Sebelah kirinya kiri, berjalan bersama dengan saya. Tidak usah takut, kadang-kadang keluar dari keraguan kita saja. Kalau Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan sudah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Buat orang stroke terus berjalan, buat orang stroke bisa berlari di dalam nama Tuhan Yesus. Menghadap ke saya. Jangan khawatir, jangan takut. Yang Anda rasakan adalah kuasa Roh Kudus. Jangan khawatir, jangan takut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah zaman Tuhan. Terimalah zaman Tuhan. Haleluya. 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 Pemirsa, ketika Petrus mentaati perintah Tuhan Yesus, berjalanlah tanpa dia sadari, ternyata dia berjalan juga di atas air. Hukum fisik tidak memungkinkan hal itu. Betul-betul melawan hukum gravitasi, hukum apapun di dunia ini. Itulah mujizat. Tuhan bekerja tanpa tunduk dengan hukum manusia. Bagi manusia nggak mungkin, tapi bagi Allah mungkin. Maukah Anda mengalami yang seperti itu hari ini? Syaratnya mudah. Cukup percaya saja. Dan kalau Tuhan berbicara, lakukan. Kalau Tuhan berfirman kepada Anda, kalau itu ada di dalam Alkitab, dalam firman Tuhan, baik itu perintah Tuhan, teguran buat kita, terbuka saja. Dan saya tahu orang yang mentaati firman Tuhan akan mendapatkan pembelaan dari Roh Kudus. Kita baca kelanjutan cerita yang dahsyat ini. Dikatakan di sini, tetapi ketika dirasa oleh Petrus tiupan angin, takutlah ia. Wah, sangat manusiawi sekali. Karena orang lebih cenderung untuk merasakan sekelilingnya daripada fokus kepada Tuhan dan firman-Nya. Lalu Petrus mulai tenggelam dan berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Memang manusiawi sekali, tapi itu bukan alasan. Kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan, kita harus fokus sama Tuhan. Fokus kepada firman-Nya. Jangan hiraukan apa yang orang lain katakan pada kita yang bertentangan dengan firman Tuhan atau melemahkan iman kita, membuat kita pesimis. Apalagi kalau itu suara hati kita sendiri yang berkata dan meragukan firman Tuhan, meragukan janji Tuhan. Saya mau ajak Anda untuk tidak dipengaruhi oleh sekeliling kita. Saya ajak Anda untuk sungguh-sungguh serius dengan Tuhan Yesus sekarang. Betul, mujizat tidak terjadi lewat usaha kita. Itu terjadi karena Tuhan menggenapi janjinya. Tapi mari, saya ajak Anda semua untuk bekerja sama dengan Roh Kudus. So, Tuhan tidak pernah memaksa kehendaknya. Kalau kita tidak mau, Tuhan juga tidak mau. Tuhan juga tidak akan bekerja. Kalau kita menutup pintu, Tuhan tidak akan mendobrak pintu. Mari saya ajak kita untuk buka pintu hati kita. Jangan seperti Petrus yang sudah berjalan di atas air, lalu tenggelam lagi.
hanya karena dia lebih merasakan sekelilingnya daripada percaya kepada Tuhan. Sebentar lagi, sesuatu akan terjadi di dalam kehidupanmu. Dari sini, hadirat Allah akan mengalir di mana Anda berada. Sudahkah Anda siap? Sudahkah yang lumpuh siap untuk berjalan, yang tuli mendengar, yang buta melihat? Sudahkah para penderita kanker percaya sebentar lagi kanker itu akan kering sampai ke akar-akarnya? Dan orang-orang dalam keadaan masalah apapun, masalah hidup yang sekarang mengikatmu, belenggu dosa, addiction, kecanduan, untuk mulai hari ini tidak akan suka lagi dengan barang-barang yang mengikat dia. Baik itu pornografi, narkoba, alkohol, apapun juga. Sejak detik ini juga saya berdoa bagi Anda di dalam nama Yesus, Anda tidak akan menyukai barang-barang itu lagi. Nikotin, rokok, dan sebagainya. Anda siap menerima pembebasan Anda? Buka hatimu. Sekarang juga Roh Kudus akan mengalir. 姐妹她的膝盖已经疼痛2年，非常严重的关节炎。什么是膝盖？膝盖哦膝盖，OK，你疼痛，跑，他快还在跟我比跑，祷告的时候，还在来祷告再跑过去的时候，他就可以跑谁跑了。得快？他在快点！祷告的时候，神就预备，他也可以蹲，他本来不能蹲的，现在可以他本来不可以蹲了。蹲的，他可以蹲要不会快，蹲来跟我一起，一、他可以蹲的。二、三、四、五、六、七、八、九、十，Come on！哈利路亚，哈利路亚，医生说不开刀不会好，但是他好了，耶稣医治 Haleluya, 他 thank。you Jesus, thank you Jesus. Come on! Pemirsa, membayangkan Tuhan Yesus berjalan di atas air danau ini cukup mustahil. Tapi saya percaya. Demikian juga dengan murid-murid Yesus. Mereka percaya. Sebab Alkitab tidak pernah berdusta. 20 tahun lalu, bahkan saya mengalami sebuah pengalaman supranatural dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu saya bertobat. Hidup saya diubahkan. Penyakit saya disembuhkan. Semua karena Tuhan. Waktu itu saya melihat Tuhan Yesus dalam bentuk rupa yang terang sekali. Dan di balik terang itu ada suara secara audible, secara nyata. Seperti Anda mendengar suara saya dan berbicara kepada saya dan menyelamatkan saya. Tuhan bisa lakukan yang sama. Waktu itu saya tidak didoakan siapa-siapa. Tetapi toh Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada saya. Tuhan bisa menampakkan dirinya kepada Anda. Kita baca akhir cerita ini, lalu saya mau berdoa bagi Anda. Dan Anda akan melihat Yesus. Dan Anda akan dilawat oleh Tuhan Yesus. Saya rasakan kasih Tuhan saat ini juga. Dan kasih Tuhan ada di sini. Dikatakan di sini di akhir cerita. Lalu mereka naik ke perahu. Maksudnya Yesus naik ke perahu. Dan angin pun redalah. Luar biasa, Tuhan itu ajaib. Dan orang-orang yang ada di perahu, maksudnya murid-murid Yesus, mereka menyembah dia, katanya, sungguh engkau anak Allah. Jangan seperti Petrus yang sudah percaya lalu bimbang lagi. Dia sudah mengalami mujizat, dia sudah berjalan di atas air, itu gak masuk akal. Tetapi akhirnya dia melihat sekelilingnya dan terjatuh lagi. Sebentar lagi saya berdoa, Anda akan mengalami sesuatu yang supranatural dari Roh Kudus datangnya. Jangan Anda tiba-tiba ragu dan bimbang berkata, itu hanya perasaan saya. Sebagian orang-orang yang merasakan tiba-tiba sembuh, tiba-tiba kuat, dan bagian badannya yang tidak bisa digerakkan, yang mati tiba-tiba hidup lagi. Tetapi ada yang tiba-tiba bimbang dan merasakan bahwa itu hanyalah berkat sementara saja. Setelah show atau tayangan ini selesai, mereka merasakan sakit lagi. Saudara, Anda harus tahu bahwa itu cuma godaan iblis, hanya pencobaan iblis. Saya percaya Anda tetap harus pergi ke dokter untuk bisa diperiksakan dan dikonfirmasi healing atau kesembuhan Anda. Namun jangan lepaskan keyakinan Anda. Kalau Anda sudah jalan di atas air, jalan terus di atas air. Sampai kesembuhan Anda sempurna. Sebab kalau anak manusia, maksudnya anak Allah yaitu Yesus Kristus memerdekakan Anda dan saya sungguh-sungguh merdeka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yesus selalu ada di atas segala kemustahilan. Maukah Anda mengalami sesuatu dengan Roh Kudus sekarang? Ulurkan tangan Anda ke depan. Saya rasakan kasih Tuhan sekarang di Galilea ini. Dari tempat di mana di danau kesayangan Tuhan Yesus ini. Perkara-perkara yang baru akan Tuhan kerjakan dalam hidup Anda. Dari sini akan ditransferkan kuasa di mana Anda menonton acara ini. Oh Tuhan, lawat saudaraku itu. Ulurkan tanganmu. Pemirsa, ulurkan tanganmu ke layar depan yang ada di depan Anda. Ulurkan tanganmu sekarang. Terimalah Roh Kudus. Tuhan jamah dengan kasih-Mu. Sekarang juga berjalan di atas air.
Aku berkata kepada yang lumpuh, berjalan di dalam nama Yesus. Kepada yang tuli, sekarang mendengar. Kata pertama yang kau dengar adalah Yesus. Kepada yang buta, melihat. Engkau akan melihat acara ini sekarang sementara engkau melihatnya. Engkau akan berkata, Tuhan membuka mataku. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun kemustahilanmu, aku ucapkan dan deklarasikan dengan iman, Yesus ada di atas your circumstances atau keadaan Anda sekalian. Terimalah Roh Kudus. Sekarang juga lawatan Tuhan turun. Tuhan menjamahmu. Tuhan menampakkan dirinya kepada banyak orang. Saat ini juga tidak ada jarak dalam Tuhan. Seperti saya 20 tahun yang lalu, Tuhan bisa lakukan kepada Anda, mengubah hidup Anda, menjamah dan menyembuhkan saudara. Diterimalah Yesus di dalam nama Tuhan. Terimalah Dia. Aku ucapkan sekarang berkat Tuhan atas umat Tuhan, atas setiap penonton. Dan aku patahkan kuasa iblis sekarang dalam nama Yesus. Sakit penyakit pergi dalam nama Yesus. Setiap belenggu setan, kecanduan-kecanduan, benda-benda terlarang, untuk sekarang juga putus dari setiap pemirsa dan hidup mereka. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Pemirsa, barusan saya merasakan kasih Tuhan secara nyata dan kuat mengalir dari tempat ini kepada Anda. Sekalipun saya tidak bisa melihat Anda, tapi saya yakin kalau Allah sudah bekerja di dalam diri Anda. Cepat telepon hotline kami, dan juga Anda bisa tulis email kepada kami, beritahu kepada kami apa yang Allah sudah kerjakan di dalam diri Anda, supaya Anda bisa menjadi kesaksian yang besar bagi Tuhan. Dan juga Anda bisa dilayani dan didoakan lebih lanjut oleh tim kami yang sudah siap untuk melayani Anda. Mulai hari ini, jangan ragu lagi, jangan bimbang seperti Petrus yang tenggelam lagi. Jikalau Anda setelah acara ini selesai, Anda merasa sakit lagi, atau Anda merasa sepertinya digoda dan dicobai lagi, tetaplah percaya, berserulah pada Tuhan. Katakan kepadanya, Tuhan, aku tahu aku sudah menerima kesembuhan-Mu. Saya tahu saya sudah dibebaskan, sebab orang yang Kau merdekakan pasti akan dimerdekakan secara sempurna. Tetap klaim janji Tuhan, jangan ragu, jangan bimbang, tetap berdoa, dan klaim janji-janji di dalam firman Tuhan. Saya yakin hari ini Anda sudah diberkati. Saya juga tidak sabar menunggu episode berikutnya, sebab sesuatu akan terjadi. Setiap kali Before30 ditayangkan, selalu ada mujizat yang terjadi bagi seseorang yang Tuhan sangat cintai. Dan itu adalah Anda. Tuhan memberkati pemirsa. Sampai jumpa. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mujizat itu dekat di mulutku, dan ku hidup oleh percaya. Di saat aku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu